Gimana atau bagaimana kamu menjelaskan proses pembuatan roti lapis kepada robot? Kira-kira gimana? Kok belum semangat nih? Atau kita cek semangat dulu ini? Cek dulu ya. Cek dulu ya. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa, tetap semangat. Yes. Terus bisa punya permainan nih. Tepuk ganjil. Iya. Genap berarti 2 ya. Gitu ya. Ya coba ganjil. Genap. Ganjil. Nah, fokus berarti ganjil. Genap. Genap. Ganjil. Udah mulai fokus ya. Ayo lanjut. Bermain dengan robot. Bagaimana cara menjelaskan proses pembuatan roti lapis kepada robot? Kira-kira gimana? Meminta robot, oh bahan-bahannya dulu apa? Ya toh? Masa cuma roti terus ditumbuk kan enggak? Mungkin ada mentega, ada selai, gitu toh. Bahan-bahannya dulu. Habis bahan-bahan yang disiapkan ditata di meja biar gampang ambilnya. Terus gimana? Urut-urutan langkah membuatnya, gitu ya. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama kita akan memahami prinsip dasar berpikir komputasional. Nanti ada dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi dan algoritma. Yang kedua akan menganalisis masalah kontekstual menggunakan prinsip berpikir komputasi. Yang ketiga mengaplikasikan pengolahan data, memecah masalah dalam kehidupan bermasyarakat secara sistematis dan menuliskan instruksinya. Nah, pertanyaan pemantik nih, kamu pernah nggak ketinggalan kunci pas kamu mau pergi? Kira-kira langkah yang akan kamu lakukan itu apa? Pulang. Iya, pulang ya, atau menelpon keluarga biar disuruhkan gitu kan. Nah, kita lihat ini dulu, apa itu berpikir komputasi? Nah,
biar lebih ya. Kalau pengenalan pola tadi misalkan jemur kaki, oh ini gajinya ya, gajinya ibu, gajinya adik, berarti apa pengenalan pola itu? Ya, membagi, mengelompokkan pola yang ada dan yang sama, yang berbeda, yang mana aja gitu ya. Jadi ini membagi dan mengelompokkan masalah atau pola yang ada, baik dari yang sama atau yang berbeda. Kemudian kalau abstraksi apa abstraksi? Tadi contohnya misalkan kamu berlibur ke Bali, kamu kan mesti minum antimu dulu di perjalanan lihat apa, terus bisa ngapain kalau ceritain banyak, itu kan nanti temanmu pada bosan. Ayo itu kenapa ya? Asyik. Nah, pada bosan. Berarti terus dipilih yang apa? Yang menarik, yang inti atau yang menarik. Berarti apa? Mengambil poin penting dan yang tidak penting diabaikan. Poin tidak penting diabaikan. Kalau algoritma berarti apa? Langkah-langkah atau instruksi yang jelas ya untuk memecahkan masalah. Jadi berpikir komputasional itu ada 4 pokok atau 4 komponen ya. Dekomposisi, dipecah-pecah kecil, pengenalan pola, mana yang sama, mana yang beda, kemudian abstraksi, yang poin pentingnya aja, poin tidak pentingnya diabaikan. Misalkan kamu gambar kucing, oh kucing itu punya kumis, telinganya 2, punya apa? Ini ekor, kakinya 4 gitu ya. Terus warna bulunya apa, itu tidak usah ditulis atau diabaikan aja, yang penting dia punya bulu. Itu termasuk abstraksi. Kalau algoritma tadi menyusun langkah-langkah yang jelas untuk memecahkan masalah gitu ya. Bisa punya film lagi nih, video lagi tentang film animasi berpikir komputasi. Kalau tadi kan videonya masalahnya masih itu ya berbeda-beda. Kalau ini masalahnya sama berupa film, kalian mungkin akan makin mengenal apa itu berpikir komputasi. Ada semangat apa ini toh?
apa film ya, 3 bersaudara berlibur ke rumah kakeknya ya. Apa tadi dekomposisinya, mereka mau membersihkan rumah eyang ya tadi ya. Terus ada yang bilang, oh aku yang nyapu, kamu yang menata buku di lemari gitu toh, kamu yang membersihkan buku-buku pakai kemoceng. Kemudian itu dekomposisi, memecahkan masalah kebersihan rumah menjadi bagian-bagian yang kecil. Terus lagi yang apa tadi, pengenalan pola. Ketika mereka memancing, mereka nggak tahu ikannya ada di bagian mana. Oh ternyata ikan-ikan itu biasanya bersembunyi di bawah bayangan pohon. Itu pengenalan pola ya. Kemudian abstraksi, mereka mau memetik mangga, tapi banyak pohon mangga ya udah abaikan yang belum berbuah atau yang belum matang. Mereka akan memetik pohon mangga yang sudah matang gitu. Nah, ini dipetik pohonnya. Kemudian mereka mau buat jus mangga, haus-haus setelah memancing. Langkah-langkahnya tadi dijelaskan. Apa buahnya dikupas, dicuci, dipotong, masukkan ke blender, tambah gula dan air. Itu adalah algoritma. Nah sekarang bisa membagikan kelompok. Diperhatikan kelompoknya ya. Ada kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Karena Irfan tadi kelompok 6 dan tidak diangkat, berarti nanti kelompok 6 hanya ada 3 orang ya. Bu tugasnya ngapain? Ya ini nanti ada lembar kerja siswa ya toh. Ada yang berwarna hijau, warna kuning dan warna merah. Kalian nanti mengingat kembali apa yang pengertiannya di komposisi tadi menurut kelompokku, ditulis di kolom yang paling atas. Kemudian langkah-langkahnya apa? Langkah-langkahnya itu sesuai kasusnya. Kasusnya ini nanti
Ayo siapa yang mikir di komposisi? Ayo, boleh di komposisi. Boleh Ivan. Anda ada. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan cara berpikir komputasional. Kasus sekolah akan mengadakan lomba kebersihan dan menghias antar kelas. Memetakan masalah bagi bagian-bagian. Ya, tunggu lanjut. Apa itu membagi tugasnya seperti apa? Mencari kesamaan di antara bagian-bagian yang sudah dibaca. Biasanya kelas yang mana adalah kelas kecil tapi dan administrasi lengkap. Ya, terus lanjut sekalian abstraksi apa? Abstraksi membedakan informasi penting dan tidak penting. Mementingkan kerapian dan kebersihan kelas. Tidak memberikan gambar-gambaran untuk dijaga. Itu algoritma. Algoritma langkah-langkah atau instruksi yang jelas. Satu, membersihkan jasa mudah menggunakan warna Ya, ya. Terima kasih. Beri tepuk tangan. Ya, yuk lainnya dikumpulkan. Udah belum? Dari hari ini kita belajar tentang apa tadi? Berpikir komputasi. Kemudian bagian mana yang paling membantu? Apakah dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi atau algoritma? Kira-kira yang mana? Algoritma ada yang semua ya. Algoritma kenapa? Karena tersusun langkah-langkahnya ya. Semua karena apa? Karena mereka itu bagian kesatuan. Terus bagaimana kamu bisa menerapkan keterampilan ini di luar pelajaran informatika atau KKA? Apa? Mau apa? Dalam menyelesaikan masalah sehari-hari kayak tadi, tugas suka, cara menghidupkan proyektor, sama apa lagi tadi? Lomba kebersihan